diferensial, dan integral. Saya akan menjelaskan tentang diferensial. Saya akan menjelaskan 3, yaitu definisi, aplikasi dalam matematika, serta aplikasi dalam farmasi. Untuk definisi, diferensial sendiri merujuk pada perubahan yang sangat kecil atau infinitesimal pada suatu variabel. Misalnya, jika X adalah suatu variabel, maka perubahan nilai X ditulis sebagai delta X. Disebut juga diferensial dx. Untuk aplikasi dalam matematikanya, 1. Perhitungan waktu paruh obat. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan oleh suatu zat untuk mengurangi konsentrasinya menjadi setengah dari nilai awalnya. Yang kedua, kinetika obat adalah perubahan obat di dalam tubuh seperti penyerapan, distribusi, eliminasi, dan metabolisme dan efek samping. Untuk aplikasi dalam matematikanya ada 3. 1. Geometri diferensial digunakan dalam definisi turunan total dan turunan eksterior. Yang kedua, geometri algebra. Geometri algebra menyediakan alat yang kuat untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep diferensial dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, integral Riemann-Stieltjes. Integrator dinyatakan sebagai diferensial dari suatu fungsi. Perlu diingatkan lagi, aturan turunan untuk aturan dasar dalam menghitung turunan itu ada 4. 1. Aturan pangkat D per dx x pangkat n sama dengan nx pangkat n dikurang 1. Yang kedua, aturan jumlah D per dx dalam kurung fx ditambah gx tutup kurung sama dengan f turunan dalam kurung x ditambah g turunan dalam kurung x tutup kurung. Untuk aturan jumlah, untuk aturan produk D per dx dalam kurung fx gx tutup kurung sama dengan f turunan dalam kurung x tutup kurung g buka kurung x tutup kurung ditambah f dalam kurung x g turunan dalam kurung x. Untuk yang keempat, aturan rantai D per dx f dalam kurung g dalam kurung x sama dengan f turunan dalam kurung gx g turunan dalam kurung x. Halo, perkenalkan, nama saya Richardson. Kali ini saya akan membahas tentang integral. Nah, apa sih itu integral? Nah, integral itu dapat diartikan sebagai kebalikan dari diferensial. Nah, jika diferensial itu mencari laju perubahan suatu fungsi, integral mencari total akumulasi atau area di bawah kurva fungsi tersebut. Nah, integral itu dibagi menjadi 2 jenis. Integral yang pertama yaitu integral tak tentu, yaitu menghasilkan fungsi umum yang mempresentasikan semua kemungkinan arti turunan dari fungsi yang diberikan. Biasanya ini akan menghasilkan fungsi hasil yang tidak tentu, sehingga akan ditambahkan konstanta yang tidak pasti. Nah, yang kedua ada integral tentu, yaitu menghitung nilai turunan yang pasti, yang memiliki batas juga. Nah, lanjut. Nah, sifat-sifat integral tak tentu itu yang pertama, jika ada suatu koefisien jika diintegralkan akan menghasilkan x ditambah dengan konstanta yang c, yang nggak tahu angkanya berapa. Nah, yang kedua itu ada integral dari x pangkat n yang tidak kita tahu n itu berapa. Nah, itu bisa kita jabarkan sebagai pangkat ini kita tambahkan 1, nah hasilnya itu akan dibagi dengan n plus 1, jangan lupa ditambah dengan c karena ini merupakan integral tak tentu. Nah, terus yang ketiga, jika ada suatu koefisien dalam suatu fungsi diintegralkan, maka koefisien itu bisa dipisahkan dari integral tersebut. Dan yang keempat, jika ada integral dari 2 fungsi, maka bisa kita integralkan masing-masing 2 fungsi tersebut.
Nah, untuk sifat-sifat integral tentu itu dari atas bawah dan atas bawah, atas dan bawahnya memiliki angka yang sama, maka hasilnya 0. Nah, jika yang kedua itu jika batas bawah dan batas atas kita balikan, maka akan menghasilkan nilai kebalikan dari yang sebelumnya, dari semula. Nah, ya, terus yang ketiga, jika ada koefisien dalam suatu fungsi itu sama seperti integral tertentu, konstanta koefisien tersebut bisa dikeluarkan dari integral tersebut. Terus yang keempat, jika ada dua fungsi integral, maka bisa dijabarkan masing-masing dua fungsi tersebut. Nah, untuk yang terakhir, jika ada suatu atas bawah dan atas bawah, maka kita bisa jabarkan sebagai C atas bawah, integral atas bawah, dan atas bawah itu A ditambah B batas atas, terus C-nya di batas bawah. Nah, terus lanjut kita ke aplikasinya. Aplikasinya ini kita ke farmakokinetika, yaitu dapat untuk menghitung AUC, memodelkan absorpsi, distribusi metabolisme dan ekspresi obat, menentukan bioavailabilitas, memprediksi kadar obat, dan menentukan regimen dosis. Terus yang kedua ada disolusi obat, yaitu memodelkan dan menganalisis laju pelarutan obat. Terus yang ketiga ada analisis data farmasi, yaitu menghitung rata-rata total atau akumulasi parameter farmasi seperti konsentrasi obat.